Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Dunia sedang kacau. King Wu dibombardir oleh aturan langit dan bumi, tubuhnya terluka parah, dan teriakannya melengking. King Xiao dan Jin Zuliu sama sekali tidak bisa tenang. Mengikuti King Wu, dia terpaksa menggunakan langkah Taixuan dan ditekan oleh aturan langit dan bumi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kerja sama antara Sui dan Sining tidak hanya pemahaman diam-diam, tetapi juga menakutkan. Yang pertama dapat melawan kekuatan kausalitas dan menyelesaikan kekuatan para dewa. Kombinasi keduanya benar-benar tak terkalahkan. Dan ini bukan akhir. Sosok Anggun dan Angku itu penuh hinaan. Ledakan. Sosok King Xiao mundur dengan keras, dengan suara tegas dari bibirnya, mundur. Pertempuran ini tidak mungkin lagi. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Taixuan, itu tidak akan membantu. Sebaliknya, mereka ditakdirkan untuk dirampok. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ledakan. Pada saat ini, King Wu mengangkat kepalanya dengan tajam, matanya dipenuhi dengan kebencian, dan mendesis, "Aku akan habis-habisan, mengapa kamu pergi begitu saja?" Pada saat yang sama dengan suara itu, King Wu benar-benar menebas King Xiao dengan telapak tangan. Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga King Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah warnanya. Ledakan. Sosok King Xiao meledak, batuk darah dari bibirnya. Jika bukan karena King Wukai yang baru saja dipukul keras oleh aturan langit dan bumi, pukulan ini saja akan membunuh King Xiao di tempat. "King Wu, kamu gila." King Xiao meraung, wajahnya pucat dan menakutkan. Perubahan seperti itu tidak terduga bagi Sui dan Sining. Keduanya saling memandang, dan pikiran yang sama muncul di benak. Anjing menggigit anjing. Meskipun dalam hati mereka berpikir demikian, mereka tidak lambat, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh King Xiao. "Dan kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi sendirian." Pada saat yang sama, King Wu melintas dan bergegas menuju Jin Zuliu. "Brengsek. Wanita jalang ini gila." Jin Zuliu mengutuk, berbalik dan melarikan diri, dan menggunakan rahasia pelarian terlarang. King Wu sudah melakukan segalanya, bagaimana dia bisa melarikan diri? King Wu mengangkat tangannya dan memainkan jimat misterius. Kekosongan di dekat Jin Zuliu segera dipenjarakan oleh kekuatan dewa, yang juga mengganggu pelarian rahasianya. Jimat pembunuh alaya. Jin Zuliu ngeri, "Beraninya kau memperlakukanku dengan harta seperti itu." Dia tiba-tiba marah, dan mengorbankan harta rahasia di bagian bawah kotak. King Wu telah lama bergerak untuk membunuh. Dia memiliki rambut panjang berkibar, dan wajahnya penuh kebencian. "Gong Yang Yu dan aku akan habis-habisan, tetapi kamu dan King Qiao takut pada kepala dan ekor mereka, mengapa? Kalau begitu, jangan-jangan pikirkan itu lebih baik." Ledakan. Dia membuat gerakan yang kuat, dan Taoisme dari kelas Taixuan membuat Jin Zuliu hampir mati lemas. "Saya tidak berani ragu lagi." Jin Zuliu juga menggunakan kekuatan Taixuan, yang memblokir serangan King Wu yang hampir gila. Dan pada saat yang sama, King Xiao, yang diserang oleh Sining dan Sui, juga dalam situasi yang buruk. Dalam keputusasaan, dia harus berusaha keras untuk mengungkapkan perintah Taixuan. Serangkaian perubahan membuat Fan Wei, yang telah menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tertegun dan berkeringat. Pertempuran ini lebih dari sekadar bahaya, banyak variabel, mendebarkan. Yang lebih tak terduga adalah King Wu begitu kejam. Setelah terkena aturan langit dan bumi, seperti benar-benar gila, dia langsung menyeret King Xiao dan Jin Zuliu ke dalam air. Bahkan Sui dan Sining tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dalam rencana mereka sebelumnya, selama mereka bisa membunuh lawan dan mengalahkannya, itu sudah cukup, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar bisa memenangkan lawan. Lihat bulu domba jantan itu. Dengan kondisi orang ini terluka parah, dia menggunakan harta yang disebut roda 6 keinginan untuk menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri. Tidak sama sekali. Tapi siapa yang mengira bahwa pembalikan tiba-tiba King Wu akan memberi Sui dan Sining kesempatan untuk memperluas kemenangan dalam satu gerakan, memaksa Jin Zuliu dan King Xiao untuk mengungkapkan kebenaran kekuatan.
Dengan cara ini, keduanya juga akan ditindas oleh aturan langit dan bumi. Ini benar-benar kejutan. King Wu, apakah kamu puas sekarang? King Xiao sangat marah. Dia bertarung sengit dengan Sining, tapi dia tidak sabar untuk membunuh King Wu sekarang. Mengekspos kekuatannya tidak hanya berarti bahwa dia akan ditekan oleh aturan langit dan bumi, tetapi juga memengaruhi jalan masa depannya untuk menjadi dewa. Hal ini membuat hatinya dipenuhi kebencian. Hal yang sama juga terjadi pada Jin Zuliu, dia sangat marah hingga hampir mengutuk ibunya. Lebih baik bahagia sendiri daripada bahagia. Karena Anda telah memutuskan untuk bekerja sama, Anda akan berbagi berkah dan kemalangan, tetapi Anda tidak asli, jadi mengapa Anda menyalahkan saya? King Wu mencibir. Dia berbalik dan berjalan pergi, tidak tinggal sama sekali. Mata Sining penuh dengan ejekan, dan dia juga mencoba yang terbaik. Namun, dibandingkan dengan King Xiao, dia tampak sangat tenang. Karena dengan kerja sama Suyi, dia tidak takut pada penindasan oleh aturan langit dan bumi. Pada saat ini, Jin Zuliu melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sepenuhnya mengabaikan King Xiao, dan menghilang dalam sekejap mata. Emas mengalir Anda. King Xiao sangat marah hingga hati dan kantong empedunya terbelah. King menari melawan air, yang membuatnya marah. Dan sekarang, Jin Zuliu melarikan diri tanpa kebenaran, yang membuat King Xiao tidak marah. Sining berbicara dengan sinis. Ini akan membawa bencana bagi klan Simu. Sining berkata dengan nada dingin, para dewa di mulutmu tidak dapat mewakili sikap semua dewa di seluruh alam ilahi. Saat berbincang, keduanya bertarung sengit. Suyi tidak bisa membantu pada level pertarungan kelas Taixuan ini. Namun, dia tidak mundur, tetapi menyapu di dekatnya, siap menyerang kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, sepotong langit dan bumi memerintah dengan keras, masing-masing menargetkan Sining dan King Xiao. Pada saat kritis, Suyi mengambil tindakan, menggunakan kekuatan jalan Xuanzu untuk menyelesaikan aturan langit dan bumi melawan Sining. Tapi Ruyi yang seputih salju terputus. King Xiao tidak peduli dengan sakit hatinya, dia menjalankan Ruyi yang seputih salju dengan seluruh kekuatannya, dan menabrak Sining. Hebat! Sining mengerutkan kening. Namun, Sining bukan tanpa pembunuh. Dia tidak ragu menggunakan Daoyin sederhana dan menabrak langit. Dentang. Konfrontasi Daoyin dan Ruyi Dangkong, hanya kekuatan mengerikan yang meletus ketika kedua harta itu bertabrakan, menghancurkan langit. Suyi juga terkena dampaknya, sosoknya terpesona oleh semburan kekuatan yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya bergolak dengan darah. Apakah ini kekuatan harta karun ilahi era? Suyi pindah. Sebelumnya, dia mengelak untuk pertama kalinya, tetapi karena dia terpengaruh, dia hampir terluka. Pada saat yang sama, King Xiao berbalik untuk pergi. Tapi Sining menghentikannya dengan tegas. Kedua Taois tingkat Taixuan masing-masing memotivasi harta karun ilahi era untuk bertarung. Pertempuran itu begitu sengit hingga seolah-olah menghancurkan dunia. King Xiao jelas sangat cemas. Sining tidak takut dengan penindasan oleh aturan langit dan bumi, tetapi dia tidak bisa. Bahkan jika dia menguasai harta suci seperti Wando Rui, dia baru saja dihancurkan oleh aturan langit dan bumi. Tidak diragukan lagi, kekuatan hukum zaman yang terkandung dalam Wando Rui tidak dapat bersaing dengan kekuatan karma yang terkandung dalam aturan langit dan bumi. Aktif. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kekuatan Wando Rui, menindas dunia terdekat dan gemetar, dan semburan kekuatan penghancur mengamuk. Tingkat kekuatan itu juga membuat Suyi tidak bisa mendekati masa lalu dan membantu menyelesaikan kekuatan jimat misterius itu. Pada saat ini, Sining menatap kekuatan kejam dari langit dan bumi di langit, tatapan kejam muncul di mata bintangnya, terlepas dari pembunuhan yang kejam. Ledakan. Saat langit runtuh, kehampaan benar-benar runtuh dan kacau. Dalam asap dan debu, sosok Sining mundur, wajahnya yang cantik pucat, dan ada bekas darah di bibirnya, dan dia terluka. Dan King Xiao sama tidak nyamannya, Wando Rui diledakkan, dan jeritannya mengguncang langit. Pada saat ini, sepotong langit dan bumi memerintah. Hal yang sama berlaku untuk keduanya.
Pada saat kritis, Su Yi mengambil tindakan dan sekali lagi membantu Xi Ning menyelesaikan bencana alam tersebut. King Xiao tidak seberuntung itu. Dan inilah tujuan dari tembakan putus asa Xi Ning sebelumnya. Agar King Xiao benar-benar menderita dari aturan langit dan bumi. Tidak. King Xiaobert sangat marah dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, itu sia-sia. Berbagai harta rahasia dan kekuatan magis yang dia tunjukkan semuanya musnah. Gumpalan kekuatan penguasa merah menembus ke dalam tubuhnya seperti belatung di Tarsus, membuat wajahnya yang tampan berubah, dan matanya tersumbat. Xi Ning, lain kali aku melihatmu, aku harus membunuhmu. King Xiao mendesis, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, menyingkirkan Wan Dourui, berbalik dan lari. Hanya saja ancaman semacam ini sangat lucu. Mungkin seperti mengucapkan kata-kata yang paling kasar dan melakukan hal yang paling pengecut. Xi Ning hendak melakukan intersepsi ketika dia dihentikan oleh Su Yi. Pencuri yang malang tidak boleh mengejarnya. Jika dia putus asa, tidak ada gunanya menempatkanmu dalam bahaya. Su Yi berkata dengan lembut. Ketika dia melihat Su Yi menghalangi Xi Ning untuk mengejar orang miskin, Fan Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang tua dari klan tidak bisa menghentikannya. Yang membuat Fan Wei tercengang adalah saat itu, Xi Ning berhenti. Dia memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke. Fan Wei. Apa? Bagaimana mungkin Tuan Muda mendengarkan bujukan? Ini adalah yang pertama dari jenisnya. Apakah kamu pernah terluka sebelumnya?" Xi Ning bertanya dengan lembut. Su Yi menggelengkan kepalanya, melihat segel dao di tangan Xi Ning dengan penuh minat, dan berkata, "Ini adalah harta karun yang berisi kekuatan hukum zaman ini." Harta karun, juga dikenal sebagai harta karun zaman. Hanya dewa yang bisa membuatnya. Ya, nama harta ini adalah segel bintang 7, itu disempurnakan oleh leluhur keluarga kami, dan berisi 7 hukum Xingxia. Meskipun itu bukan dewa tingkat atas. Harta karun, itu juga tidak biasa. Sebanding. Xi Ning berkata, dan menyerahkan segel itu kepada Su Yi, "Kamu bisa merasakannya sendiri." Fan Wei membuka mulutnya untuk menghentikannya. Itu adalah harta karun. Di domain dewa, itu adalah senjata tak tertandingi yang cukup untuk menekan klan. Bagaimana orang bisa menontonnya sesuka hati? Fan Wei akhirnya menahan diri. Dia hanya seorang pengawal, beraninya dia mengatakan sesuatu tentang itu. Su Yi merasakannya di tangannya. Ledakan. Ini membuat Su Yi merasa kecil. Ini seperti seseorang sedang menghadapi langit berbintang yang tak terbatas. Ini adalah harta karun zaman, yang berisi kekuatan hukum zaman. Hukum zaman adalah sumber cara besar peradaban zaman, dan sangat terbatas. Yang paling penting adalah apa yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan ketuhanan Anda ketika Anda menjadi dewa adalah hukum zaman. Dapat dilihat bahwa harta yang disebut Qixingyin ini berisi hukum era yang disebut hukum Xingxia yang berasal dari asal mula kacau dari era peradaban tertentu. Setelah melihatnya sejenak, Su Yi mengembalikan segel bintang 7 kepada Xi Ning dan berkata, "Harta suci yang digunakan Gong Yang Yu dan Qing Qiao ketika mereka melarikan diri sebelumnya, juga merupakan kartu terbesar mereka, kan? Akan digunakan. Faktanya, bahkan jika kita dapat menggunakan harta suci, kekuatan yang dapat kita gunakan jauh kurang dari 10%. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata, "Bagaimana dengan harta suci yang telah kamu kuasai dibandingkan dengan 9 rahasia kekacauan?" Xi Ning tersenyum dan melihat bahwa Su Yi sangat tertarik pada Shenbao. Dia tidak menyembunyikannya, dan berkata, "Kamu telah melihat sebelumnya, Wan Dourui, King Xiao langsung dihancurkan ke sudut di bawah kekuatan kausal yang terkandung dalam aturan langit dan bumi, hanya ini dapat dilihat bahwa, sebagai salah satu dari 9 rahasia kekacauan, buku karma jauh di atas Wan Dourui dalam hal kualitas. Inilah sebabnya, kali ini, kami, karakter dari domain dewa, harus melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan 9 rahasia kekacauan. Harta karun seperti buku karma terlalu langka, cukup bagi para dewa untuk mematahkan kepala mereka dan memperjuangkannya." Su Yi mengerti. Harta suci juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaannya adalah hukum zaman yang terkandung dalam harta itu berbeda.
Pertempuran telah berakhir. King Xiao, Jin Zuliu, Gong Yangyu, dan King Wu, keempat karakter anak dewa semuanya melarikan diri. Sepertinya mereka telah menyelamatkan hidup dan dapat ditekan oleh aturan langit dan bumi. Peluang untuk menjadi dewa, terutama Gong Yangyu, tubuh Tao telah dihancurkan, hanya menyisakan jiwa, dan di masa depan, bahkan jika tubuh Tao dapat dibangun kembali, itu pasti akan melukai vitalitas dan menghentikannya. Harga segitu bisa dibilang berat. Di tempat yang sangat jauh, tangan dan kaki Qin Jiansu terasa dingin, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Seperti yang awalnya berspekulasi King Xiao dan yang lainnya, meskipun Qin Jiansu tidak lagi bekerja sama dengan mereka, dia tidak menghentikan tindakan ini. Sebelumnya, dia bersembunyi secara rahasia dan menyaksikan detail pertempuran di mana King Xiao dan yang lainnya dikalahkan. Saya tahu bahwa bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi sama sekali tidak mudah untuk dihadapi, tetapi Anda tidak mendengarkan. Qin Jiansu bergumam dalam hatinya. Dia hanya bisa bahagia sekarang. Saya senang pada awalnya memilih untuk tidak bekerja sama, dan saya tidak terlibat dalam air berlumpur ini. Tidak, nasib King Xiao dan yang lainnya pasti akan dipentaskan padanya. Tidak ada keraguan lagi, Qin Jiansu berbalik. Meskipun peluangnya bagus, dia lebih mementingkan jalannya sendiri untuk menjadi dewa daripada ini. Ketika saya menjadi dewa, apalagi yang akan dibandingkan dengan saya oleh King Xiao, Jin Zuliu, dan yang lainnya. Qin Jiansu semakin menjauh, dan segera menghilang. Kemudian Qin Jiansu memang menjadi lebih pintar. Dia tidak pernah bergerak, dan sekarang dia pergi begitu saja. Di dojo itu, kata Su Yi. Sebelumnya, Sining memberitahunya melalui transmisi suara bahwa Qin Jiansu curiga bahwa dia telah muncul, jadi dia menyembunyikannya dalam kegelapan dan memintanya untuk berhati-hati. Bukannya dia semakin pintar, tetapi situasinya lebih kuat dari yang lain, jadi dia tidak bisa tidak menundukkan kepalanya. Su Yi tersenyum tentu saja. Dia menemukan bahwa pandangannya dan Sining tentang orang dan sesuatu mungkin berbeda, tetapi mereka secara mengejutkan mampu menemukan pemahaman diam-diam. Perasaan ini sangat nyaman. Tidak perlu basa-basi, tidak perlu godaan, seperti konsonan, pemahaman diam-diam. Apakah Anda membutuhkan penyembuhan? Su Yi bertanya. Sining menggelengkan kepalanya, itu tidak menghalangi. Su Yi berkata, kalau begitu, ayo pergi ke rumah harta karun Istana Naga sekarang. Berbicara dan memimpin. Sining dan Fan Wei mengikuti. Saat ini, ada harapan yang kuat di hati mereka. Apakah itu buku karma harta karun rahasia kekacauan di rumah harta karun Istana Naga? Rumah harta karun Istana Naga. Tepatnya, rumah harta karun yang dikendalikan oleh keluarga naga selama beberapa generasi ini sebenarnya adalah ruang rahasia. Di ruang rahasia ini, hanya ada satu istana, sebesar Gunung Suci. Pada saat ini, di istana ini, huru-hara yang tragis sedang dipentaskan. Bunuh. Jeritan itu satu demi satu, dan darahnya memercik. Jing Cheng, Jing Hongyu, dan lainnya dari klan Roh Paus Raksasa, bersama dengan Yun Jiu, Xie Chang, dan pusat kekuatan tingkat Taiwu lainnya dari 6 kekuatan abadi, sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Lawan mereka adalah sekelompok tokoh besar di Laut Cina Timur, dipimpin oleh Zuo Huai, Lin Gu, dan Huang Chongjia. Auman cerah. Pancarannya merajalela. Sudah banyak mayat tergeletak di tanah, dan darahnya mengepul seperti kabut. Harta karun yang rusak, bersinar dengan kilau redup, tersebar di berbagai area, berkedip-kedip. Gambar berwarna darah seperti api penyucian sedang digulirkan di aula ini. Orang-orang besar bertarung seperti orang gila untuk menempati harta karun di istana ini. Sebagian besar harta karun ini adalah harta langka yang jarang terlihat di dunia luar. Melihat penampilannya saja sudah cukup membuat orang di Taijing iri. Dan ada ratusan harta serupa di sini. Hal yang paling mengejutkan adalah di ujung istana, ada sebuah kuali besar yang digantung setinggi 100 kaki, sebanding dengan gunung. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di dalam kuali. Tapi hanya dengan melihat cuaca kuali raksasa ini, orang akan menyadari bahwa harta karun di kuali itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa.
Hentikan semuanya. Jika kita terus berjuang seperti ini, kita semua akan mati. Seseorang berteriak keras. Sebuah tombak menembus tubuh pria itu, mengeluarkan sepetak darah. Jing Cheng yang melakukannya, wajahnya tegas dan matanya gila. Kursi ini sudah berkata, dengarkan pengaturanku, semua orang akan membagi harta dengan adil, tetapi kamu tidak dengarkan. Kalau begitu, itu tergantung pada siapa yang bisa hidup sampai akhir. Dalam pertempuran tragis ini, roh paus raksasa mereka menderita banyak korban, bagaimana mungkin Jing Cheng membiarkannya pergi? Pada awalnya, mereka kehilangan akal karena harta itu. Lalu, pada saat ini, itu benar-benar membunuh mata merah, dan hatiku penuh dengan kebencian dan kemarahan yang tak terkendali. Kalau begitu lihat, siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Nada Zuo Huai terdengar serius. Dia, seperti Lingu dan Huang Chongjia, adalah pengawal di sebelah putra dewa. Meskipun dia ditekan oleh kelas Taiwu, kekuatannya sangat menakutkan. Sejauh ini, sebagian besar lawan telah mati di tangan mereka bertiga. Saat Tuhan Allah dan yang lainnya tiba, kalian semua harus membayarnya. Rin Gu adalah pembunuh. Mereka percaya diri dan percaya diri. Intinya adalah mereka sangat yakin bahwa karakter anak dewa itu pasti akan memasuki rumah harta karun. Oh, angan-angan, karakter anak dewa itu pasti menderita pukulan Suyi, kalau tidak mengapa mereka belum muncul. Yun Jiu menyeringai. Segera setelah mereka memasuki rumah harta karun Istana Naga, mereka menyadari bahwa Suyi dan Dewi Sining tidak masuk sama sekali. Ini membuat mereka semua sadar bahwa Suyi dan yang lainnya mungkin sedang bertarung dengan karakter anak dewa di dunia luar. Bunuh. Di sini ada darah dan hujan, dan pertempuran semakin parah. Dan di atas kuali 9 naga raksasa di ujung istana, sebuah buku yang diselimuti cahaya tidak jelas menyaksikan pembantaian berdarah seperti api penyucian ini. Di salah satu halaman buku tersebut, telah tertulis baris-baris tulisan. Ketamakan adalah sumber dari semua malapetaka. Mereka datang secara kebetulan, dirampok secara kebetulan, dan mati secara kebetulan. Ini adalah sebab dan akibat. Satu minuman dan satu kecupan sudah ditakdirkan. Orang-orang mati demi kekayaan, burung-burung mati demi makanan, dan keserakahan adalah salah satu hukum besi keteraturan sebab akibat. Dari zaman kuno hingga sekarang, baik dewa di langit maupun semut di tanah, itu tidak bisa dihindari. Tulisan tangan itu muncul di sini, dan tiba-tiba berhenti sejenak. Dan kemudian menulis jika sebab dan akibat muncul untukku, aku akan mati karena aku. Berteriak. Halaman-halamannya bergetar, banyak retakan halus muncul, dan buku-buku bergolak hebat. Tiba-tiba, baris terakhir tulisan dengan cepat tercoreng. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.